Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uldan Supriyatna, perwakilan dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tata cara pembuatan database menggunakan Microsoft Access. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Theo Bagus, yang kedua ada Ian Silva, yang ketiga ada Rati Anggraini, yang keempat Wildan Supriyatna, yaitu saya sendiri, dan yang kelima Lindan Kauri. Sebelum kita masuk ke pembuatan database menggunakan Microsoft Access, saya akan membahas sedikit tentang Microsoft Access. Microsoft Access adalah sebuah program aplikasi basis data komputer relasional yang dikembangkan oleh Microsoft Office. Ditujukan untuk kalangan rumahan dan perusahaan kecil hingga menengah. Oke, kita akan membuat database. Sebelum kita membuat database, saya akan menjelaskan sedikit tentang database. Database adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Database adalah representasi kumpulan fakta yang saling berhubungan disimpan secara bersamaan sedemikian rupa dan tanpa pengulangan atau redundansi yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Oke, kita langsung akan membuat database menggunakan Microsoft Access. Sini kita langsung buka Microsoft Access. Lalu kita klik blank database. Pada bagian file name kita isi sesuai dengan keinginan kita. Sini saya ada memberi contoh dengan nama database tugas. Kita sudah, lalu kita klik. Ini adalah tampilan awal ketika kita sudah berhasil membuat database. Kita lanjut ke materi. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat table. Fungsi dari fitur ini adalah sebagai tempat untuk menyimpan data yang berkaitan dengan aturan rasional database yang di dalamnya berupa baris dan kolom. Di dalam table, Anda akan menemukan sebuah ID yang berupa primary key dan juga terdapat add new file di mana Anda bisa melakukan penambahan terhadap file. Oke, kita balik lagi ke Microsoft Access. Sebelum kita buat file yang kita ingin buat, kita klik view terlebih dahulu untuk memberi nama table. Sini saya memberi nama table tugas semester 2. Jika sudah, lalu kita klik OK. Lalu di sini saya akan memberikan 5 file. File itu adalah yang pertama nomor, yang kedua jenis tugas, nama tugas, yang kedua mata kuliah, yang ketiga tanggal pengerjaan, dan yang kelima tanggal pengumpulan. Pada bagian tanggal pengerjaan dan tanggal pengumpulan, kita ubah tipe data menjadi tipe data waktu atau tanggal. Jika sudah, lalu kita klik view kembali untuk menyimpan table yang telah kita buat. Lalu kita klik yes. Berikut adalah struktur table yang telah berhasil kita buat. Kita balik ke PowerPoint. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat form. Sebelum kita membuat form, saya akan menjelaskan sedikit tentang form. Form adalah fitur Microsoft Access yang dimanfaatkan untuk menampilkan data yang sebelumnya sudah Anda simpan pada database. Selain itu, fitur ini juga digunakan untuk memeriksa, membuat, maupun memperbarui data. Oke, kita akan langsung membuat form pada Microsoft. Pada bagian navigation bar, kita pilih create.
lalu kita pilih form wizard. Pada bagian ini adalah pilihan untuk memilih file-file yang akan ditampilkan pada bagian form. Saya akan menampilkan untuk nama tugas, mata kuliah, tanggal pengerjaan, dan tanggal pengumpulan. Jika sudah, lalu kita klik next. Lalu pada bagian ini kita akan memilih desain yang akan ditampilkan pada form wizard. Di sini saya memberi contoh dengan memberi desain kolumnar. Lalu pastikan pada bagian title sesuai dengan nama tabel kita. Lalu kita klik finish. Berikut adalah tampilan form yang telah kita buat. Tapi kita butuh sebuah comment button untuk menginput data yang telah kita isi pada bagian form. Kita klik view, lalu kita design view. Lalu pada bagian navigation bar kita pilih comment button. Lalu kita drop pada bagian form. Jika sudah di drop, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Pada bagian kategoris kita pilih record operation, dan pada action kita pilih add new record. Lalu kita klik next. Lalu pada bagian teks kita ubah sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini saya akan masukkan teks, masukkan data. Lalu kita klik next. Jika sudah, maka kita klik finish. Kita turunkan untuk mempermudah desain kita. Lalu kita pindahkan sesuai dengan keinginan kita. Jika sudah, maka kita akan mengetes form apakah sudah berfungsi atau belum dengan cara kita klik view, lalu pilih pada bagian form view. Lalu kita isi form kita terlebih dahulu. Bagian tugas kita isi dengan buat video. Lalu mata kuliah, tanggal pengerjaannya, karena contoh ini saya isi tanggal saja. Lalu kita klik masukkan data. Untuk mengetahui apakah form kita sudah bisa digunakan atau belum, kita pada bagian navigasi di atas sini kita pilih tugas semester 2, lalu kita klik refresh all. Jika sudah muncul data yang sudah kita masukkan tadi, maka form yang kita buat telah berhasil. Oke, kita kembali ke materi. Setelah kita membuat form, langkah yang selanjutnya adalah kita akan membuat report wizard. Sebelum kita membuat report wizard, saya akan menjelaskan sedikit tentang report. Report atau laporan merupakan fitur yang disediakan untuk menampilkan maupun juga mencetak data yang sudah dibuat. Selain itu, fitur ini juga digunakan untuk merangkum dan juga mengolah data, sehingga menjadi data yang siap dicetak. Oke, kita langsung balik ke Microsoft Access. Kita balik ke bagian navigation bar untuk membuat report wizard. Pada bagian create, kita pilih report wizard. Lalu masukkan file-file yang ingin ditampilkan pada halaman report wizard. Karena saya ingin menampilkan semua, kita klik tanda panah ke kanan, lalu kita klik next. Di sini adalah urutan-urutan yang ingin ditampilkan pada halaman report wizard. Jika sudah sesuai dengan yang ingin kita tampilkan, lalu kita klik next. Di sini kita klik next. Pada bagian ini
kita akan memilih desain yang akan ditampilkan pada halaman report wizard. Di sini saya akan memilih desain tabular dengan orientation portrait. Jika sudah, lalu kita klik next. Lalu pastikan judul sesuai dengan tabel kita. Jika sudah, lalu kita klik finish. Berikut adalah tampilan report wizard yang telah kita buat. Sekian video tutorial penggunaan Microsoft Access dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.